just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. And I don't worry about my future, for I know what Jesus said. And today He walks beside me, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. It is well with my soul. 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 Shalom, haleluya. Bersyukur pagi ini kita ada di tempat ini, di dalam rumah Tuhan. Tempat yang terbaik, waktu yang terbaik. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau angkat hati kita di hadapannya. Terima kasih Bapa, selamat pagi kami ucapkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
pagi Roh Kudus. Bersyukur untuk anugerah hari yang baru yang kembali kau beri buat kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih kau beri buat kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, kesembuhan hingga kami boleh ada di tempat ini pagi ini Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan puji-pujian bagi nama-Mu. Tempat yang terbaik adalah dalam hadirat-Mu. Waktu yang terindah adalah bersekutu dengan-Mu ya Allahku, ya Juru Selamatku. Kami bersyukur buat cinta-Mu, bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Seperti Mazmur Daud kami mau datang. Kami mau memandang Engkau di tempat kudus-Mu. Engkau yang bertahta, kami kagum akan kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Dan pagi ini bahkan seumur hidup kami, bibir kami akan memegahkan Engkau. Apapun keberadaan kami pagi ini, bibir kami akan memegahkan Engkau Tuhan. Hati kami akan meluap dengan ucapan syukur. Karena Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Oh haleluya, terima kasih. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Haleluya, terima kasih. Kami memandang Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Dan kami kagumi keagungan, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Naikkan pujian di hadapan tahtanya. Dia layak, Dia layak. Haleluya. Kau sungguh indah tiada tara. Katakan di hadapan, Kau sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semuanya. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Dan kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu dalam tak terduga. dalam tak terduga. Oh Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada tara. Haleluya. Mulia dan berkuasa. Dan ku kagumi Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji. Yang layak dipuji. Ku kagum. Ku kagum akan Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh menakjubkan. sungguh menakjubkan. Yesus, sungguh ajaib untuk dimengerti. Kau lebih dari semua yang ada. dan hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu dalam tak terduga. katakan Kau sungguh indah. Kau sungguh indah Tiada taranya. Mulia. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan. Katakan Engkau Allah. Kau
Kau bawa kami berharga di mata-Mu. Kau buat kami mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur jadi milik-Mu Yesus. Betapa kami bersuka jadi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Anugerah yang terbesar adalah menjadi anak-Mu Tuhan. Menjadi milik-Mu Yesus. Bersama-sama dengan Engkau. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita di hadapan. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan, aku mengagumi-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum akan Engkau. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Boleh Bapak Ibu beri salam kiri dan kanan. Haleluya. Haleluya. Dari hari ke hari Dia menanggung bagi kita. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Kita mau angkat tangan. Kita mau tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus. Katakan sama-sama. Dari hari ke hari Tak pernah berkat-Mu. terbatalkan berkat-Mu turun kasih-Mu. Katakan. Dari hari ke Tidak pernah hari tertunda. tiada pernah tertunda. Kesetiaan Tuhan. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Katakan tak pernah berkesudahan. Tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari. Tangan Tuhan. tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu mendengarkan Tangan-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dari hari ke hari. dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Katakan. Kesetiaan-Mu Kau Bagi siapa? limpahkan bagi Oh, katakan sama-sama. Tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari. tangan Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa, besar Selalu kejayaan-Mu, menopang. selalu menopang hidupku, Selalu pegang erat. Tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari. Katakan. tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan, Selalu menopang. menopang Katakan. Selalu pegang erat tanganku. Haleluya.
Bapak Ibu yang masih semangat puji Tuhan, boleh angkat tangan tinggi. Oh, haleluya, Tuhan melihat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Haleluya. Sama-sama, Tuhan kau kekuatanku. Kekuatan dan mazmurku, Katakan dia gunung batu. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Menara. Kaulah menara Perlindungan. dan kota Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung Kasih beranjak, setia namun Tuhan. kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus. Haleluya. Kaulah kekuatanku Tuhan. Katakan dengan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, kau gunung batu. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Sama-sama kita tak angkat. pergi Kita bertepuk tangan. dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi Gunung-gunung bergoncang, beranjak. gunung-gunung Kasih setia beranjak, Tuhan. namun kasih Haleluya. setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ketika doa kita belum dijawab, ketika Tuhan belum menyembuhkan sakit penyakit kita, ketika keadaan tidak seperti yang kita doakan, ketika Tuhan terasa jauh dalam hidup kita, tidak pernah membatalkan kasih Bapa dalam hidup kita, amin. Tuhan mengatakan bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang pemenang dalam Yesus yang setia mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berjanji dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Selalu mengasihi, selalu mengasihi. Dengan segenap hatiku, Katakan aku mengasihi aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus. Sekali lagi, Dengan segenap aku jiwaku, mengasihi Engkau. aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku,
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya tujuan Tuhan, hidupku tujuan hidupku menyenangkan-Mu. hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Haleluya. tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang di rumah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Allah. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, oh Tuhan, Bapak Yohan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi secara khusus Tuhan, biar kebenaran-kebenaran firman Allah, oh Tuhan, boleh oh Tuhan, ungkapkan, disampaikan bagi kami. Dan kami percaya, oh Tuhan, firman Allah memberkati kami, menguatkan kami, dan bahkan mengingatkan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan, oh Tuhan, waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kuasa iblis, kuasa setan yang ingin merintangi pemberitaan firman Allah, kami tolak dalam nama Yesus. Menyala di tengah-tengah kami, suasana surgawi, oh Tuhan, mengalir di tengah-tengah kami dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah utus di tengah-tengah kita ya hambanya Bapak Yohan Lee, STH, MA, MPD, dan konselor. Ya, beliau ini aktif dan berjemaat di GBI Baros. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti Natal lansia, kaum pria dan WBI tahun lalu, ya beliau yang menyampaikan firman Tuhan.
namun di ibadah raya baru pertama kali. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Pak Yohan. Cek. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apakah ada sukacita hari ini? Amin ya. Yang ada sukacita boleh lambaikan tangannya. Berikan senyum kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Pendeta Yosia. Terima kasih kepada Bapak Yosia dan juga pengurus gereja di tempat ini, khususnya Bapak Gembala, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini saya membawakan satu tema, yaitu tambahkanlah kasihmu ya. Tambahkanlah kasihmu. Dan sedikit Bapak Ibu, tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini tidak terlepas juga dari tema tahunan kita di tahun 2025, yaitu penyertaan Tuhan sempurna bagiku. Di mana gereja kita mengambil nats firman Tuhan untuk tema tahun ini. Boleh next? Ini enggak masuk ini. Next slide ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi tema firman Tuhan untuk tahun ini Bapak Ibu adalah penyertaan Tuhan sempurna bagiku, di mana diambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Dan tema di bulan Februari ini untuk gereja kita di tempat ini mengambil nats firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 yang berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kata kunci dalam tema kita, Bapak Ibu sekalian, untuk 1 tahun dan bulan Februari ini adalah kasih. Sebelum kita masuk lebih dalam di penggalian firman Tuhan hari ini, bolehkah saya tahu Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sebenarnya kasih itu apa sih? Apa sih pengertian dari kasih itu? Kasih itu adalah satu kata yang sangat sederhana untuk diucapkan. Bahkan ada lagunya ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya kan? Nah kasih itu apa? Menurut Bapak Ibu, satu orang boleh memberikan pendapat barangkali. Kasih itu apa? Karena menurut saya, kasih yang kita sebutkan setiap hari itu abstrak. Mohon maaf saya mungkin pakai bahasa yang lebih dalam begitu ya. Itu pengertiannya abstrak, tidak konkret. Nah konkretnya apa pengertian kasih itu? Ya silakan Pak. Kebersatuan. Kata kuncinya adalah bersatu. Bersatu. Baik, terima kasih Pak ya. Ya, bersatu itu adalah kasih. Tapi ada yang lebih tajam Bapak Ibu sekalian. Pengertian kasih itu. Tadi di awal saya mengatakan bahwa kasih itu pengertiannya masih abstrak, belum konkret. Konkretnya apa? Konkretnya itu adalah bagaimana tindakan kita, perbuatan kita, pikiran kita, dan secara khusus kasih yang ada di dalam hati kita, itu dapat dirasakan oleh sesama kita. Kasih. Makanya kalau Bapak Ibu melihat ya,
Di dalam dunia ini banyak sekali menawarkan yang namanya kasih, kasih, kasih. Kasih yang seperti apa? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus. Simon berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu. Dan Tuhan Yesus mempertanyakan ini sebanyak 3 kali. Padahal kasih apa yang Tuhan Yesus inginkan? Di dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus berkata, Simona, apakah engkau agapetos padaku? Petrus menjawab, ye kurie, ya Tuhan, aku philos padamu. Tuhan Yesus bertanya kali yang kedua, Simona, apakah engkau agapetos padaku? Ye kurie, aku philos padamu. Dan terakhir Tuhan Yesus bertanya kali yang ketiga, Simona, apakah engkau agapetos padaku? Dan Simon kembali berkata, ya Tuhan, aku agapetos padamu. Bapak Ibu, apa sebenarnya pengertian dari kata agapetos itu? Agapetos itu pengertiannya adalah kasih tak bersyarat. Kasih dalam tindakan, kasih dalam perbuatan kita, kasih dalam tindakan kita yang bisa dirasakan oleh sesama. Karena inti ajaran kekristenan Bapak Ibu bukan berbicara persembahan. Inti dari ajaran kekristenan bukan berbicara tentang hal-hal yang lain. Tapi inti dari pengajaran kekristenan adalah tentang kasih. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah saling mengasihi dalam perbuatan? Nanti kita akan lihat dan kita akan merefleksikan firman Tuhan di dalam diri kita untuk menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat. Tema kita hari ini adalah tambahkanlah kasihmu. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih akan semua orang. Apa maksud kasih akan semua orang ini Bapak Ibu? Kitab 2 Petrus ini ditulis oleh satu orang yang bernama Petrus Bapak Ibu. Siapakah Petrus ini? Petrus ini adalah satu dari ke-12 pengikut Yesus. Kemarin di sekolah saya baru mengupas 2 Petrus Bapak Ibu, surat 1 dan 2 Petrus. Dan salah satu murid saya yang cukup kritis dan saya sangat bangga dan senang kepada anak ini adalah jemaat kita di sini Bapak Ibu. Namanya adalah Reta Sihombing. Ada di sini hadir? Jadi berbahagialah orang tuanya ya, yang telah mendidik anaknya dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Petrus yang menulis surat ini adalah satu dari ke-12 murid Yesus. Sebelum namanya menjadi Petrus, namanya adalah Simon. Simon itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Simon itu artinya adalah ilalang. Ya, dalam bahasa Yunani Simona itu artinya adalah ilalang. Jadi orang Timur Tengah Bapak Ibu, mereka memberikan nama kepada anak-anaknya itu sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan mereka. Dan setiap nama itu punya maknanya dan ada doanya. Nah yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang tua daripada Simon ini bisa memberikan kata Simon kepada anaknya? Ada apa dengan anaknya ini? Kenapa kok namanya sudah Simon yang sudah tahu artinya adalah ilalang, kenapa masih diberikan kepada anak ini? Bapak Ibu sekalian kalau kita telusuri lebih dalam, kita gali lebih dalam, tokoh yang bernama Simon ini, dia memang memiliki karakter yang sama seperti ilalang. Karakter ilalang itu seperti apa Bapak Ibu? Itu mudah diombang-ambingkan. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ya, ilalang dengan pohon gandum dengan bulir gandum itu mirip. Tapi yang membedakan apa? Gandum ketika dia berbuah, dia ada isinya. Isinya adalah buah gandum. Kalau begitu ilalang apakah tidak berbuah? Dia juga berbuah Bapak Ibu. Tapi yang menjadi masalah adalah dia tidak ada isinya.
Makanya tidak heran tokoh yang bernama Simon, kalau kita lihat latar belakangnya, dia adalah orang yang sangat sanguin. Orang yang ngomong dulu baru mikir. Kalau kita kan mikir dulu baru berbicara ya. Tapi kalau Simon kebalikannya. Dia ngomong dulu baru mikir, telat begitu, agak loading gitu ya. Kalau kita lihat masa lalunya Simon. Terus yang kedua, lingkungan yang membentuk dia seperti apa? Lingkungan yang membentuk dia adalah lingkungan nelayan. Bapak Ibu, saya berasal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Keluarga kami sebagian besar itu adalah nelayan, penangkap ikan. Yang ada di Sungai Kakap maupun di Singkawang. Begitu ya. Dan orang-orang yang bekerja sebagai nelayan atau berprofesi sebagai nelayan itu hidupnya keras. Keras sekali. Dan mereka selalu bertindak menggunakan emosi mereka daripada akal sehat mereka. Jadi tidak heran kalau orang tua daripada Simon ini memberikan dia nama Simon. Karena memang karakteristiknya seperti itu. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, kasih Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia itu mengubahkan dia. Kapan itu terjadi? Memang dalam perjalanannya Bapak Ibu sekalian, Simon ini memang terlihat sampai Tuhan Yesus disalib dia masih belum bertobat. Tapi ketika dia melihat Yesus disalib, ketika dia melihat Yesus disesah, ketika dia melihat Yesus disiksa, ada perubahan dalam hatinya. Dia bertobat setelah dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bapak Ibu yang terkasih, setelah Simon bertobat kita lihat apa yang dia lakukan. Namanya diubahkan oleh Tuhan. Bukan lagi Simon tapi menjadi Kefas. Kefas atau yang kita sebut dengan kata Petra. Yang kita sebut juga dengan nama Petrus yang artinya batu karang. Di mana Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Petrus bisa dipakai oleh Tuhan di dalam kasihnya untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan Petrus adalah salah satu tokoh yang menjadi batu penjuru gereja di mana kita ada sampai pada hari ini. Itu sedikit latar belakang tentang Petrus Bapak Ibu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita berbicara tentang kasih Bapak Ibu sekalian, kasih yang manakah yang biasanya kita lakukan? Karena di dalam dunia ini Bapak Ibu ada 2 tipe kasih yang umum dilakukan oleh orang banyak. Kasih yang pertama itu adalah conditional love. Sebelumnya tuh. Ya, nah, conditional love itu adalah kasih kalau kamu mengasihi saya. Saya mengasihi Pak Pendeta Yosia karena Pak Pendeta Yosia mengasihi saya. Saya akan mentraktir ibu yang tadi menjadi WL, kalau ibu yang menjadi WL tadi juga ikut mentraktir saya. Saya akan memberikan berkat kepada Ibu Pendeta Lydia, kalau Ibu Pendeta Lydia juga memberkati saya dan memperhatikan keluarga saya. Itu conditional love. Kasih dengan syarat. Lalu kasih yang kedua yang umum dilakukan apa? Kasih yang kedua yang umum dilakukan adalah unconditional love. Apa itu unconditional love? Unconditional love itu artinya adalah kasih tanpa syarat. Aku mengasihimu dengan apa adanya dirimu. Aku mengasihimu dengan tidak melihat latar belakangmu seperti apa. Aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Tadi di awal saya ada menyatakan Bapak Ibu sekalian bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Simona, apakah engkau agapetos padaku? Tapi Simon berkata, ye kurie, aku philos padamu. Aku mengasihimu hanya sebatas, kasih persaudaraan saja. Kita berteman. Seperti kepompong, seperti itu ya. Seperti roti dan mentega, lagu-lagu anak sekolah minggu. Hanya sebatas itu. Bapak Ibu, itu adalah kasih bersyarat. Tapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah kasih tanpa syarat. Sekarang yang menjadi refleksi bagi kita Bapak Ibu. Dari kedua kasih ini, manakah kasih yang paling baik untuk kita lakukan? Yang unconditional love
atau conditional love? Yang nomor 1 conditional love, yang nomor 2 unconditional love. Mana yang menurut Bapak Ibu yang harus kita lakukan? 1 atau 2? 2. Tapi yang menjadi kenyataan sampai hari ini, kasih mana yang kita lakukan? 1. Ini yang menjadi sebuah refleksi dan perenungan bagi kita. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati? Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita sampai dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Tanpa syarat. Kalau seorang guru ketika dia mengajar itu harus diikuti oleh murid-muridnya. Pepatah Indonesia berkata guru, mohon maaf ya agak sedikit vulgar ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Memang ini kosakata pepatah yang sudah ada dari zaman berapa puluh tahun yang lalu muncul. Tapi itu punya satu makna yang mendalam. Apa maknanya? Pengajaran guru itu harus diikuti oleh murid-murid. Apa yang diajarkan oleh sang guru itu harus dilakukan oleh murid-murid. Guru agung kita adalah Yesus. Dia mengajarkan kepada kita unconditional love. Maka yang harus kita lakukan adalah conditional. Betul? Betul apa betul? Salah. Ya. Yang harus kita lakukan adalah yang seperti Yesus ajarkan, yaitu unconditional love. Yang artinya kita mengasihi sesama kita tanpa syarat. Nah, dari tadi saya membahas tentang kata kasih. Boleh next slide kita mau lihat apa lagi yang ingin disampaikan. Ya. Lagi, satu lagi. Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon. Tadi ini kita sudah bahas, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku," perhatikan kata mengasihi di sini. Dalam bahasa lain disebut dengan kata philos. Philos itu artinya kasih persahabatan. Seperti saya mengasihi Bapak Ibu sekalian ya, kita bersahabat. Seperti itu ya. Tapi lebih dalam lagi Tuhan maunya bukan persahabatan, tapi kasih tanpa syarat itu. Nah, kita lanjutkan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Terakhir, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lihat Bapak Ibu, lanjutannya. Maka sedih hati Petrus. Pertanyaannya adalah kenapa Petrus sedih? Kenapa Petrus sedih? Kita lihat. Ya. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Karena jawaban Petrus tidak diyakini, tidak dipercayai oleh Yesus. Ya. Untuk ketiga kalinya. "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan. Next. Kalau Tuhan Yesus berbicara kepada Simon tentang kasih, lalu apa hubungannya kasih dengan gembala? Kenapa Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menggembalakan domba-dombanya? Bapak Ibu, kita jangan mengartikulasikan kata gembalakanlah domba-dombaku ini dalam pengertian harafiah. Domba yang ngembek gitu ya. Ngembek gitu. Bukan domba yang seperti itu. Domba itu pengertian makna kiasan. Yang menjelaskan tentang satu sosok makhluk hidup yang tidak berdaya. Di mana dia tidak tahu kemana dia akan pergi.
Domba berbeda dengan kambing. Kambing itu kerjaannya adalah memberontak kepada gembalanya. Tapi domba itu adalah hewan yang polos. Domba adalah hewan yang penurut. Dan domba adalah hewan yang mudah dipengaruhi. Tahun 2002, Bapak Ibu, saya berkesempatan melayani di daerah Desa Mojorembun, Nganjuk. Bapak Ibu tahu Nganjuk? Jawa Timur, ya, di Jawa Timur. Kalau misalnya Bapak Ibu yang senang memasak, ada namanya bawang merah varian Thailand yang namanya bawang merah Bauchi. Nah, itu asalnya di sana. Kota Nganjuk itu kota angin, kota bawang merah. Nah, waktu saya melayani di sana Bapak Ibu, saya mendapatkan kesempatan untuk memelihara beberapa ekor domba. Di sana tidak ada kambing. Di sana itu adanya domba. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau kambing kan ada tanduknya ya. Tanduknya terus warnanya agak gelap, kadang abu-abu dan sebagainya. Kalau ini warnanya putih dan dia tidak bertanduk. Bapak Ibu, ketika saya mau membeli beberapa ekor domba itu untuk saya ternak ya, untuk saya gembalakan seperti itu. Domba ini dia itu kalau dibawa kemanapun pergi, dia tidak pernah memberontak. Dia ngikut aja. Mau siapapun itu dia ngikut aja. Saya, ya Bapak Ibu, yang belum mengenal domba ini, ya belum tahu domba ini, saya mengambil 1, 2, 3 lembar daun ya atau rumput, saya beginiin saja sama domba itu datang dan memakan rumput dari tangan saya. Domba itu berpikir tidak Bapak Ibu, seandainya saya ini adalah tukang jagal domba. Domba ini tahu tidak, kalau misalnya saya kasih dia rumput ini lalu saya tangkap, lalu saya jagal dia. Dia tidak akan tahu. Itu adalah makna dari domba. Dia polos, dia tidak tahu bahaya, dan dia tidak tahu akan ancaman yang ada pada dia. Dan dia harus dipimpin, dia harus diarahkan. Supaya apa? Supaya hidupnya aman dan selamat oleh gembala. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus ingin Simon itu menggembalakan domba-dombanya. Siapa domba-dombanya itu Bapak Ibu? Itulah kita. Mencurahkan kasihnya untuk kita. Memperhatikan kita. Nah sekarang gembala yang seperti apa? Mari kita lihat next slide. Ya. Ada 3 tugas gembala. Gembala di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan poimenes. Poimenes itu artinya orang yang bertanggung jawab penuh terhadap domba-dombanya, para probatonnya. Domba-domba yang polos, domba-domba yang tidak berdaya. Untuk diarahkan, untuk dirawat, untuk dilindungi. Nah sekarang ada 3 tugas gembala. Yang pertama adalah pemelihara. Mazmur pasal 23 ayat 1-6 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke rumput yang hijau. Ya. Mazmur 23 ayat 1-6 mau menyatakan tentang apa Bapak Ibu? Mau menyatakan tentang Tuhan adalah gembala kita yang memelihara kita. Tuhan telah mengasihi kita, dia menjaga kita. Dan dia terus senantiasa akan memberkati kita kemanapun kita pergi. Dengan satu catatan, kita menjadi domba yang penurut. Bukan menjadi domba yang pemberontak. Kenapa? Karena Mazmur 23 sudah menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembala kita yang menjaga kita dan melindungi kita. Di dalam Mazmur pasal 23 ini ada 2 senjata yang dikeluarkan oleh sang gembala. Ada yang tahu Bapak Ibu? Gada dan tongkat. Gada dan tongkat ini Bapak Ibu, ini adalah 2 senjata yang digunakan oleh gembala untuk melindungi domba-dombanya. Gada itu bentuknya seperti pemukul baseball. Ya, ketika ada beruang, ketika ada serigala, ketika ada singa, gembala itu akan berdiri di depan, domba itu di belakang. Untuk apa? Melindungi mereka. Ya, untuk apa? Untuk menghajar semua hewan-hewan buas yang akan memangsa domba-domba tersebut.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua tugas gembala adalah melayani. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 10 Bapak Ibu. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 sampai 44. Apa dikatakan di sini? Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tugas gembala yang kedua adalah melayani, yaitu yang disebut dengan doulos, pelayan. Oh, kalau begitu berarti Pak Gembala itu harus melayani kami dong sebagai jemaat. Berarti kami boleh minta apa saja dong dengan Pak Gembala. Berarti kami boleh minta apa saja dong dengan Pak Pendeta Yosia. Karena Pak Pendeta Yosia yang bertanggung jawab di sini. Kalau di Baros ada Ibu Lydia. Kalau di mana satu lagi Pak? Di Trate ada Pak Pendeta Samuel. Berarti boleh dong kami meminta sesukanya. Kenapa? Karena tugasnya kan pelayan. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Siapakah yang menjadi gembala sekarang? Yang menjadi pertanyaan. Di gereja memang beliau adalah gembala kita. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah para gembala. Kita bertanggung jawab untuk saling melayani. Untuk saling memberikan doulos itu kepada sesama kita. Ingat Bapak, Ibu yang terkasih. Kasih yang sesungguhnya itu adalah kasih dalam perbuatan. Bukan kasih dengan perkataan. Karena kasih dengan perbuatan itu tidak mudah untuk dikerjakan. Tapi itulah yang Tuhan mau. Kita tidak bisa berkata, oh Pak, Bu, aku mengasihimu dengan sepenuh hatiku. Tetapi kita tidak menunjukkannya kepada mereka. Itu Tuhan tidak perkenankan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kasih seorang gembala itu adalah berkorban. Harus berkorban. Mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 sampai 13. Waktu saya tinggal 3 menit. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Tugas yang ketiga dari gembala adalah berkorban, Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, maukah kita berkorban bagi sesama kita? Bapak Ibu, berkorban itu bukan hanya, oh ya sudah Pak, saya keluarkan dompet saya kasih uang 1 juta. Saya kasih uang 2 juta. Saya sudah berkorban loh Pak. Itu bukan berkorban. Oke benar, Anda memberikan uang itu kepada orang yang membutuhkan. Tapi itu belum hitungan berkorban. Tapi berkorban itu adalah Anda memperhatikan dia sampai kedalaman hati. Memperhatikan sesamamu sampai kedalaman hati. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu orang yang pernah hidup di daerah Kalkuta, India. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu orang ini siapa. Yang dia kemudian mengubah kota Kalkuta yang merupakan kota yang penuh dengan orang-orang yang ekonomi rendah dan hidup tidak benar menjadi the city of joy. Orang itu bernama Ibu Teresia. Suatu hari Bapak Ibu, Ibu Teresia ketika melayani orang-orang yang terkena penyakit kusta, ada datang rombongan satu penganut agama lokal di sana yang radikal. Mereka berusaha untuk menghalang-halangi perbuatan Ibu Teresia. Bapak Ibu, penyakit kusta itu menular tidak? Sepertinya menular ya Bu Lydia ya. Menular. Tapi Ibu Teresia ini dia tidak pernah memikirkan tentang penularan itu. Dia melayani dengan sepenuh kasih. Dia melayani dengan sepenuh hati.
Dan ketika orang-orang yang radikal itu datang hendak menghambat pelayanan Ibu Teresia ini, Ibu Teresia ini berkata apa? Silakan kamu hancurkan gedung saya, tapi kamu jangan halangi saya untuk menolong orang ini. Itu kasih tanpa syarat. Kasih di dalam pengorbanan. Dia mengorbankan diri. Next slide. Bapak Ibu, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan Yesus juga pernah mengambil perumpamaan tentang kasih dalam perbuatan ini. Karena puncak dari melayani, puncak dari mengasihi itu adalah memperhatikan sesama kita. Mengasihi sesama kita. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tahu, ada yang tahu cerita tentang apa? Orang Samaria yang baik hati. Saya tidak usah lebih lanjut membahas tentang ini Bapak Ibu ya. Kita tentu semuanya sudah tahu dari kisah ini. Bagaimana ada orang Lewi lewat, ada imam lewat, melihat orang yang mengalami menjadi korban perampokan, yang sudah tidak berdaya, kalau misalnya tidak dilayani dia akan mengalami pendarahan yang hebat, dan akhirnya dia bisa meninggal, tapi mereka tidak ada satupun yang mau menyentuh orang itu. Tapi datang satu orang Samaria, yang dulunya orang Samaria ini adalah orang yang dikucilkan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena dianggap orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya kawin campur. Menilai dari mata, tapi tidak melihat hatinya mereka. Kita perhatikan gambar ini Bapak Ibu sekalian. Orang Samaria yang baik hati ini, dia turun tangan mengobati orang ini. Bahkan dikatakan orang ini yang menjadi korban perampokan ini dibawa ke penginapan dan diberikan jaminan. Itulah kasih dalam perbuatan. Bapak Ibu, mari kita terus lebih dalam saling mengasihi. Karena itulah yang Tuhan mau dari jemaat Suryani. Mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi dalam tindakan. Memperhatikan, mencintai sesama kita. Bukan mencintai dengan syarat, tapi mencintai tanpa syarat. Seperti apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Pak Yohan, bagaimana aku bisa mengasihi? Hatiku sudah terlanjur sakit sama dia. Ngelihat mukanya saja, aduh, rasanya hati ini hancur. Dia sudah mengganggu karir saya. Dia sudah mengganggu keluarga saya. Dia sudah merusak nama baik saya. Halo jemaat Suryani. Saya mau katakan, Tuhan Yesus yang kita sembah jauh lebih susah dari itu. Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Mau mati di atas kayu salib. Dia mau disalibkan demi kita. Apakah ketika Tuhan Yesus disesah, lalu dia berkata, jangan sesah aku, ingat aku Tuhan loh. Ada Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Gak ada. Jangan kalian cambuk aku, jangan kalian salibkan aku. Aku ini Mesias loh. Enggak. Dia tidak melakukan itu. Apakah ada pemberontakan dari Yesus? Tidak. Kalau secara manusia Bapak Ibu sekalian, secara naluri, bisa tidak? Bisa. Kita lihat satu contoh ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Siapa yang duluan marah? Diceritakan di dalam Injil Markus dikatakan Simon. Dia menarik pedangnya dan dia menetak telinga salah seorang prajurit. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang melihat saja bisa marah, tapi Tuhan Yesus tidak marah. Kuncinya apa Bapak Ibu? Rendahkan hati kita. Mudah enggak? Enggak. Tapi kita harus berusaha. Pak Yohan gampang ngomongnya. Apakah Pak Yohan sendiri sudah sanggup melakukan itu? Bapak Ibu, saya masih makan nasi. Saya masih minumnya air putih. Dan kaki saya masih napak di bumi. Kadang pun saya masih bisa mengalami kelalaian dalam hal itu. Saya juga kadang masih muncul keinginan saya untuk membela diri saya. Tapi ketika saya renungkan kembali, apakah itu benar di hadapan Tuhan? Tuhan tidak mau yang seperti itu. Jemaat Suryani, mari kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itulah yang Tuhan mau. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, itu sama dengan kita mengasihi sesama kita. Jangan pilah-pilah siapa yang mau kita kasih. Karena semua manusia yang ada di sekeliling kita
harus kita kasihi dengan kasih tanpa syarat. Dengan unconditional love. Tinggalkan conditional love. Tinggalkan kasih bersyarat itu. Jangan lagi ada di dalam pemikiran kita. Tapi kita ubah, kita transformasi pikiran kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih tanpa syarat. Selamat mengasihi sesama Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Saya mengundang pemusik untuk dapat maju ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita. Saat ini saya mengajak kita semua, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan sejenak. Dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sampai saat ini, kasih yang seperti apa yang telah Bapak Ibu lakukan? Kasih yang seperti apa yang telah kita berikan kepada sesama kita? Kasih bersyaratkah? Atau kasih tanpa syarat? Jikalau masih ada di dalam diri kita yang mengatakan bahwa, oh, aku masih mengasihi sesamaku dengan kasih bersyarat. Mari saat ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu. Kita minta kepada Tuhan untuk memampukan kita mengasihi sesama kita dengan kasih tanpa syarat. Karena Dia telah menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya yang luar biasa. Yaitu dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Saat ini saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu. Barangkali 30 detik, 1 menit. Berdoalah kepada Tuhan. Coba kita refleksikan dalam diri kita, kasih yang seperti apa yang telah kita miliki saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Lagu ini berkata bahwa Tuhan telah menghiasi hidup kita dengan kemurahan-Nya. Dan sebenarnya masa depan kita sudah ada dalam rancangan tangan Tuhan. Kita perlu menaruh harapan kita kepada Dia. Karena kita hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita sudah mendapatkan jaminan Bapak Ibu sekalian. Tapi itu masih hubungan kita dengan Tuhan.
Tuhan Yesus berkata bahwa kasih yang kedua, yang sama dengan kasih yang pertama, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita boleh menyembah Tuhan. Kita boleh berkata Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Tapi itu tidak akan menjadi satu hal yang sempurna ketika kita masih belum menunjukkan kata terima kasih Tuhan itu dengan praktik kita mengasihi sesama kita dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lagu yang kita nyanyikan tadi adalah untuk menyembah Tuhan dengan ucapan syukur, dengan mengatakan bahwa Tuhan telah menghiasi hidup kita dengan kemurahan-Nya. Saat ini, saya mau mengajak jemaat sekalian, ambillah satu komitmen. Ketika kita keluar dari gerbang gereja ini, marilah kita memulai hidup kita dengan satu pola yang baru, yaitu mengasihi sesama kita dengan kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa menuntut balasan. Karena itulah yang Tuhan mau. Buanglah segala macam sakit hati yang ada dalam diri kita atau kepahitan yang ada dalam diri kita. Minta Tuhan untuk gantikan dengan anggur yang baru, minyak yang baru, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera itu. Agar kasih kita dapat dirasakan oleh banyak orang. Mari saat ini saya mengajak kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semua karena kemurahan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi satu pengingat bagi kami bahwa kami harus mengasihi sesama kami dengan kasih tanpa syarat. Bertambahlah kasih-Mu Tuhan dalam diri kami untuk kami dapat mengasihi sesama kami dengan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyempurnakan apa yang telah kami dengar dan memberikan kami pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Yohan Lim untuk pelayanan firman-Nya, dan biarlah firman itu boleh menguatkan kita
dan membuat iman kita boleh bertambah dengan kita mulai mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan. Bapak Ibu persiapkan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, dan ini adalah kemurahan yang boleh kami rasakan. Sebentar kami mau menaburkan persembahan kami, Tuhan yang memberkati, dan biarlah persembahan ini boleh mendatangkan kemuliaan, memperbesar kerajaan-Mu di tempat kami, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan. Mari kita menyanyi kasih Allah tak berkesudahan. Para pelayan persembahan boleh. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Kita akan dengarkan pengumuman. Persembahan Bapak Ibu dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening yang tertera di atas atau memindai kode QR yang tersedia. Puji Tuhan. Inilah jadwal kegiatan kita sepekan. Bapak Ibu dapat menyimak dan dapat mengikuti. Bapak Ibu juga ditunggu dalam persembahan doa hari Selasa dan hari Rabu. Mari kita berkumpul dan kita bersehati untuk berdoa kepada Tuhan, memanjatkan karena kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Puji Tuhan. Ibadah tanggal 16 Februari minggu depan jam 7 pagi akan dilayani oleh Pendeta Pratama Hana Meliana, Sarjana Hukum, dengan tema kasih kepada Allah dan sesama. Wow, puji Tuhan. 1 bulan ini berseri tentang kasih dan biarlah kasih itu boleh nampak dalam setiap kehidupan kita. Amin. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa. Ibu Dewi Koswara, lalu Bapak Tandi rencana akan operasi katarak tanggal 4 Maret, betul ya? Lalu kita berdoa buat sekolah minggu, remaja dan pemuda, mereka yang sekolah, kuliah dan yang bekerja. Lalu kita berdoa buat sidang Jumat kita dan biarlah Tuhan memimpin menyertainya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, tanggal 26 Februari hari Rabu kita akan membuat kasih ini di dalam aksi kita. Ya, tadi sesuai firman Tuhan, mari kita wujudkan dengan kasih dalam aksi. Program ini adalah program di mana kita akan membagikan makanan untuk makan malam bagi para pemulung, manusia kardus yang Bapak Ibu sering lihat, manusia atau manusia gerobak, lalu kepada tukang beca, lalu anak-anak jalanan. Tanggal 26 Februari ya. Waktu pelaksananya 26 Februari pukul 18.30 kita berkumpul di gereja. Kita akan berdoa dulu, kita akan mendoakan makanan-makanan yang telah tersedia dan kita akan berangkat kurang lebih jam 19.30. Jadi jangan terlampau sore karena kalau terlampau sore merekanya nggak ada. Nah, kita semakin malam mereka kumpul ya. Kita bagikan buat mereka. Area penjangkauan Bandung dan sekitarnya akan ditambahkan sampai Cimindi dan Cimahi. Ya, puji Tuhan. Cinta dalam aksi ini Bapak Ibu yang tergerak bisa terlibat dalam keikutsertaan. Nanti Bapak Ibu bisa daftar kepada Ibu Sani maksimal tanggal 23 Februari. Kita akan susun rutenya lalu siapa saja yang ikut.
Bapak Ibu yang bisa bawa kendaraan roda 4, kita nggak sarankan pakai motor, tapi kita akan bawa kendaraan mobil ya. Karena nanti bawa barang segala macam. Bisa daftar ke Ibu Sani. Lalu kalau Bapak Ibu, saya tidak bisa ikut tapi saya mau memberikan dana. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu bisa memberikan kepada Ibu Julina Anggono atau dapat mentransfer ke rekening yang tersedia. Dengan menambahkan angka 1 pada saat Ibu transfer atau Bapak Ibu transfer. Puji Tuhan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, Cinta Dalam Aksi ini target kita membagikan sebanyak 200 box. Wow, luar biasa. Dengan harga 20.000. Cukup ya, cukup memadai. 20.000 satu kali makan dan buat mereka atau setara dengan 4 juta. Ya. Mari Bapak Ibu bagikan, saya bisa menyumbang 5 box boleh? Boleh. Tapi kita sudah siapkan makanannya, jadi Ibu memberikan uangnya saja. Jadi kalau kebayang ya kalau semua, saya mau memberikan 5 box, lalu nanti yang satu isinya capcay, poyonghai, yang satu isinya ikan teri, wah. Ya, jadi kita sama-sama sehati ya. Saya mau memberikan hanya 1, wow puji Tuhan, haleluya. Tidak dibatasi. Mau 1, mau 100, terserah Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadilah bagian dalam kasih pada sesama melalui cinta dalam aksi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jadi catat tanggalnya tanggal 26 Februari ini ya. Lalu baptisan air. Baptisan air Minggu 16 Maret 2025 bertempat di GBI Suryani. Bagi yang mau dibaptis silahkan menghubungi sekretariat. Hari ini pendaftaran terakhir bagi yang mau dibaptis. Laporan keuangan GBI Suryani untuk bulan Desember 2024, Bapak Ibu bisa melihat ya? Ya bisa. Detailnya dapat dilihat di papan pengumuman di samping gereja. Puji Tuhan. Pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nama-nama yang tertera di atas dan kita bisa membagikan apa pokok doa atau sharing, silakan. Tetap menjaga kesehatan dan akhirnya tetap bahagia di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk diakonia pada hari ini. Kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Nanti saya undang Bapak Gunawan Hidayat untuk maju ke depan. Setelah doa syafaat ini, mimbar saya serahkan pada Bapak Yosia. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, Bapak penuh kasih, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk berdoa Tuhan, untuk rencana-rencana kebaktian sepanjang minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, mengurapi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik yang melayani sebagai song leader, WL Tuhan, singer Tuhan, pemain musik Tuhan, penerima tamu, kolektan, multimedia. Engkau pakai mereka Tuhan semuanya Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau yang akan memakai mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk sekolah minggu, untuk remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan dalam segala kegiatan ini Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka kegiatan-kegiatan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan doa Tuhan yang hari Selasa untuk remaja pemuda dan umum pada hari Rabu Tuhan. Kau juga Tuhan campur tangan Tuhan dalam doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan Tuhan. Engkau pasti Tuhan menolongnya Tuhan. Engkau pasti menjawabnya Tuhan. Setiap doa-doa yang kami panjatkan Tuhan. Untuk kemajuan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan khususnya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk rencana aksi sosial Tuhan. Aksi sosial cinta dalam kasih Tuhan. Yang akan diadakan tanggal 26 Februari 2025 Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan campur tangan dalam rencana ini Tuhan. Untuk dana Tuhan. Untuk setiap jemaat Tuhan. Atau anak-anak-Mu yang ikut serta dalam pelayanan ini Tuhan. Supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Sehingga kami dapat membagikan rencana nasi bungkus Tuhan. Kepada mereka yang kekurangan Tuhan. Mungkin mereka Tuhan kelaparan Tuhan. Tetapi Tuhan kami percaya Tuhan. Melalui aksi ini Tuhan. Mereka merasakan cinta kasih itu. Tuhan biarlah semua rencana ini Tuhan. Kami minta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rencana baptisan air Tuhan pada tanggal 16 Maret 2025 Tuhan. Engkau juga Tuhan yang akan campur tangan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin yang mereka Tuhan akan menyerahkan dirinya Tuhan untuk dibaptis Tuhan. Tuhan, tetapkan hati mereka Tuhan untuk mengiring kepadamu Tuhan. Sekali percaya tetap percaya. Sekali percaya kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus untuk selamanya Tuhan. Tuhan, untuk kegiatan ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau kirim Tuhan, para Tuhan, calon-calon jemaat ini Tuhan, untuk menetapkan hatinya Tuhan. Pertama tambahkan hatinya Tuhan, supaya mereka tetap teguh Tuhan, di dalam iman Tuhan. Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, tercinta Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang telah memberikan pemimpin Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Engkau telah rencanakan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Para pemimpin-pemimpin ini Tuhan, biarlah mereka melakukannya Tuhan, tugas-tugas mereka Tuhan dengan baik Tuhan. Mereka merencanakannya Tuhan untuk kemajuan bangsa negara kami ya Indonesia ini Tuhan. Bukan karena mereka memimpin Tuhan ingin mencari keuntungan Tuhan. Untuk mencari Tuhan dana atau mencari uang Tuhan. Tetapi mereka memimpin karena mengasihi bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Supaya apa yang dilakukannya itu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan. Kalau itu sesuai dengan rencana-Mu, akan melihat bangsa negara ini akan maju Tuhan. Baik di bidang ekonomi Tuhan. Baik berbidang perpolitikan Tuhan. Dan kami dapat merasakan Tuhan. Kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan juga Tuhan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri DPR, MPR, anggota DPA, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar mereka Tuhan mengerjakan ini dengan sepenuh hati dan karena mereka bertanggung jawab kepada bangsa negara kami Indonesia. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Tuhan jemaat-Mu, umat-Mu, Tuhan yang Tuhan
dalam kehidupan mereka yang dalam pergumulan, oh Tuhan sakit penyakit. Kami berdoa, oh Tuhan buat, oh Tuhan Ibu Dewi Koswara, oh Tuhan yang dalam pemulihan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati dalam kehidupan mereka. Engkau yang memulihkan dengan sempurna. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Tandi yang rencana akan menjalani operasi Katara pada Tuhan tanggal 4 Maret yang akan datang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan dalam rencana ini. Dan pada saat tindakan nanti, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, berikan ketenangan, berikan kedamaian, Tuhan, dan juga Tuhan buat dokter yang menanganinya, Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan Om Tandi ke dalam tangan Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat sekolah minggu, remaja, pemuda, Tuhan mereka yang sekolah, kuliah, yang bekerja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membuat mereka berhasil. Tuhan baik dalam studi mereka maupun dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berseluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau yang turut campur tangan dalam segala hal Bapa. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang meneguhkan iman percaya mereka. Tuhan juga dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Baik itu dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan. Tuhan dalam masalah keuangan sekalipun. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan ada atas mereka dan mereka boleh melihat kemurahan Tuhan sepanjang hidup mereka. Mereka boleh mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan atas seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang juga yang memberikan kesehatan yang sempurna bagi seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu apa yang Tuhan telah kerjakan bagi umat Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh Tuhan hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang memakai, Engkau yang memberkati. Secara khusus buat Bapak Yohan Lee yang telah Tuhan melayani kami. Engkau yang memberkati hidupnya. Tuhan yang memakai dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Kasih dan kemurahan Tuhan selalu melimpah atas hidupnya dan keluarganya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah yang sempurna atas kami semua. Terima kasih, tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin.